وكرم وعظم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menitipkan pesan cinta yang pertama. Jangan bosan-bosan untuk bersalawat kepada Nabi ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan. Itu sebabnya kenapa tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulang salawat kepada Nabi sebanyak 2 kali, karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang oleh Nabi sebagai orang yang bakhil, pelit, medit, meregehese, buntut kasir, koret. Kalau orang kampung saya Palembang bilang pelit, bahasa kampungnya cemekean, getah basah. Orang sini bilang pelit, bahasa kampungnya apa? Pangasit. Pangasit. Mulai aneh. Kita pakai bahasa sini. Bapak Ibu, tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah 2 patah bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya Pangasit. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri, Pangasit. Kenapa ada pesan agama begini? Sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya, biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Pangasit. Kita pakai bahasa sini. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pangasit, pamalar, engken? Mereka adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebutkan, mulutnya diam, bungkam, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah sebenarnya orang-orang yang pangasit menurut Nabi. Mana dalilnya? Saya hadirkan hadis sahihnya. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya cuma diam, tidak mau bersalawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Dalam sebuah kitab yang berjudul Sa'adatud Darain, di sana disebutkan semua amalan kita terbagi menjadi 2.
Yang pertama ada namanya makbulun, amalan yang diterima oleh Allah. Yang kedua ada namanya mardudun, amalan yang pasti ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi, semua ulama sepakat, mufakat, hanya ada satu-satunya amalan yang kalau kita lakukan tidak akan pernah ditolak oleh Allah, pasti amalan itu diterima. Amalan itu hanya salawat untuk Nabi. Meskipun yang membaca salawat itu ada sombongnya, meskipun yang membaca salawat itu ada riaknya, meskipun yang bersalawat itu ada kemunafikannya, tetap diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Kenapa sampai sehebat ini? Ikraman lin nabi. Allah ingin mengajarkan kepada kita, apapun yang berhubungan dengan Nabi dikhususkan, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Alhamdulillah. Amalan apapun selain solawat, ada riaknya, ada sombongnya, hilang pahalanya, hilang kemuliaan dan keberkahannya, kecuali hanya salawat saja. Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan bersolawat kepada Nabi. Satu kali kita baca salawat, mohon maaf, satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa yang dihapuskan Allah. Tapi ketika satu kali kita bersalawat, maka 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Maka malam ini, di malam yang sangat mulia, malam kelahiran manusia yang paling mulia, amalan di bulan ini kata ulama yang paling dahsyat adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Kita akan getarkan lapangan malam ini dengan bersalawat. Siap? Lebih baik kita tergila-gila karena solawatan daripada tergila-gila karena main tiktokan. Bujur, bujur. Malam ini kita sedang memperingati hari kelahiran Nurun Fauqan Nur, sosok manusia, cahaya di atas cahaya. Malam ini kira-kira kalau malam ini saya ajak semuanya, kita memeriahkan malam kelahiran Nabi dengan menghidupkan flash lampu handphonenya. Siap? Kalau dulu ketika Nabi hadir, Allah tunjukkan penghormatannya, Allah tunjukkan bahwa Allah bergembira dengan lahirnya manusia paripurna ini. Dengan cara apa? Zuhurun nur, Allah nampakkan cahaya yang menyinari sampai ke negeri Syam. Malam seolah-olah berubah menjadi siang. Maka hari ini tunjukkan cintamu, tunjukkan pengagunganmu, tunjukkan penghormatanmu. Kita hidupkan flash handphone kita semuanya sebelum kita berselawat. Sekarang semuanya hidupkan lampunya, kita berselawat, tunjukkan malam ini malam terindah, malam yang terkhusus. Semuanya yang cinta dan sayang dengan Rasul, yang nanti kelak ingin mendapatkan cahaya keselamatan, syafaat dan Rasul, tunjukkan. Semuanya kita terangi tempat ini, hidupkan lampunya. Ikutlah bagian orang-orang yang menyambut kelahiran Nabi dengan cahaya, dengan kegembiraan. Allah menunjukkan cahaya ketika Nabi dilahirkan. Semuanya kita bersalawat. Yang kompak semuanya kita getarkan. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya berani memastikan yang hadir di hadapan saya malam ini adalah orang-orang yang pernah dipuji Nabi di depan para sahabatnya. Saya berani memastikan yang hadir malam ini adalah orang-orang yang pernah dipuji Nabi di hadapan para sahabatnya. Mana dalilnya? Dengarkan hadis sahih ini. Satu hari Nabi pernah duduk di depan para sahabat lalu berkata, Tuba liman ra'ani wa amanabi. Kata Nabi, beruntung orang-orang yang pernah lihat aku lalu dia beriman kepada aku. Mereka dapat satu keberuntungan. Siapa yang Nabi maksud ini? Mereka adalah para sahabat. Mereka hidup di zaman Nabi. Mereka melihat mukjizat Nabi. Mereka menatap wajah Nabi. Mereka beriman dan cinta kepada Nabi. Mereka dapat satu keberuntungan dari Allah. Nabi tidak berhenti di sana hadisnya. Nabi lanjutkan kabar baik untuk semuanya. Dengarkan. Apa kata Nabi? Thumma tuba, keberuntungan yang pertama. Thumma tuba, keberuntungan yang kedua. Thumma tuba, keberuntungan yang ketiga. Untuk siapa yang Nabi maksud? Liman lam yarani. Kata Nabi, buat orang-orang yang nanti tidak pernah melihat aku. Wa amanabi, tapi mereka malah beriman kepada aku. Siapa yang Nabi maksudkan ini sebenarnya? Inilah wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi. Tapi malam ini saya sampaikan kepada semuanya, ada satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah. Allah takdirkan kita, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Takbir. Bukankah dulu ada orang-orang yang sempat melihat Nabi, hidup di zaman Nabi? Boro-boro mereka mau cinta, yang ada mereka malah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan Abu Lahab. Kita nggak pernah hidup di zaman Nabi, tapi inilah orang-orang yang mencintai Nabi. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Lebih keras, Maulaya. Semuanya hidupkan lampunya, bikin Nabi bangga tersenyum melihat wajah-wajah yang merindukannya. Buat Nabi bangga melihat cinta kita. Cinta mampu mengalahkan segala-galanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Masya Allah. Hari ini Rasul tersenyum melihat semua yang hadir hari ini. Maaf, jangan dipikir salawat kita, jangan dipikir pujian kita kepada Nabi. Nabi nggak tahu ceritanya. Saya hadirkan sebuah hadis sahih. Betapa Allah sayang dengan Nabi. Allah kasih fasilitas khusus untuk Nabi.
yang tidak pernah Allah kasih buat nabi-nabi lainnya. Di antaranya khususiyah yang satu ini. Nabi sendiri yang membongkarnya. Apa kata Nabi? Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan ada malaikat-malaikat khusus. Tugasnya, misinya adalah misi khusus. Apa misinya? Keliling di muka bumi. Untuk apa? Mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Nabi. Kalau malaikat itu menemukan ada satu kampung, ada satu masjid, ada satu orang yang bibirnya bergerak bersalawat kepada Rasul, Nabi sendiri yang membocorkan. Kata Nabi, yuballighuni min ummatis salam. Malaikat itulah yang akan laporan kepadaku, membawa salawat dari umatku, lalu dihadapkan dan dilaporkan kepadaku. Dengarkan, bayangkan, simpulkan, renungkan. Malaikat malam ini setelah mendengar kita bersalawat, malaikat langsung menghadap Nabi di Madinah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung." Ya itu maksudnya. Itu aja kok heboh. Ada satu pengajian di kampung Paringgian. Tadi saya waktu menuju ke sini, Masya Allah, perjalanannya luar biasa. Allah Akbar. Saya lihat ke arah kanan, lihat arah kiri. Jujur saya merasa seperti pulang kampung. Nampak pohon-pohon kurma. Oh sawi, kirain kurma. Tertipu saya rupanya. Tapi ada unta. Masya Allah. Jujur ini perjalanan dakwah yang paling asyik, paling luar biasa. Tapi saya bangga. Al-ujur bigadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin dahsyat hambatan, makin besar ganjaran yang akan didapatkan. Senang saya kesini, cuman mikir pulangnya. Adakah jalan tol lain? Itulah Pak. Makanya tadi ada separuh rombongan saya menyasar, tertinggal dari rombongan. Tadi kami hubungi, kok bisa nyasar? Bingung Habib, GPS-nya ngeprank. Kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul. Begitu timbul, GPS-nya menyuruh belok kanan, rumah janda, rumah janda. Alhamdulillah, dan sebetulnya separuh rombongan saya sudah tiba dengan selamat. Kayak di YouTube. Tapi saya bangga, senang saya melihat makhluk-makhluk langkah ini. Coba bayangkan kalau cucu Rasulullah saja senang, bagaimana Rasulnya melihat antum hari ini, subhanallah. Melihat cinta antum, melihat pengorbanan, Masya Allah. Maka berbahagialah yang bersalawat tadi. Salawat kita dilaporkan kepada Nabi. Malaikat akan berkata, "Ya Rasulullah, ada satu pengajian. Di sana ada orang-orang yang bersalawat kepadamu. Jamaah Masjid Hadin Al-Hadin Nur Bahtera." Sama sih namanya. Oh, udah ganti ya. Al-Hadinu Bahtera. Di dalamnya ada Fulan bin Fulan. Dengarkan. Bukan cuma nama antum saja yang disebut malaikat. Nama orang tua antum yang mungkin hari ini sedang menangis di dalam kubur, ikut terangkat derajatnya, ikut dapat.
Karena yang menyebut nama kita, yang menyebut nama orang tua kita bukan makhluk biasa. Dia adalah malaikat. La ya'sunallah. Makhluk ini tidak pernah maksiat. Apa enggak jadi berkah kita dan orang tua kita? Nama kita disebut MC saja kita bangga. Nama orang tua kita disebut oleh pembawa acara saja kita senang. Tapi yang menyebut nama kita dan orang tua kita malaikat. Berkah luar biasa. Tidak sampai di situ keberkahan yang akan didapatkan. Malaikat akan laporan kepada Nabi. Ya Rasul, ada fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Bayangkan puncak keberkahan yang tidak akan ternilai harganya ketika namamu, nama ayah ibumu didengar, dikenal oleh manusia yang terbaik di muka bumi ini. Manusia yang Allah Maha Mulia memuliakannya. Manusia yang pantas dipuji. Karena Allah yang Maha dipuja saja memujinya. Mengenal namamu, mengenal nama ayah ibumu. Nama kita dikenal oleh bupati saja bangga. Nama ayah ibu kita didengar dan dikenal oleh presiden saja bahagia. Bagaimana kalau seandainya nama kita dan nama ayah ibu kita didengar dan dikenal oleh Rasulullah yang akan menjamin syafaat untuk kita. Maka guru saya jauh-jauh hari dulu pernah berpesan, Ahmad, semakin seseorang itu banyak bersalawat kepada Rasul, maka semakin dia sudah berbakti dengan orang tuanya. Maka malam ini angkatlah derajat ayah ibumu, kenalkan nama ayah ibumu, hantarkan namamu di hadapan Rasulmu. Mungkin malam ini orang tua kita sedang menangis di dalam kuburnya, tapi karena salawat kita mereka mendapatkan syafaat ampunan dari Allah karena kebaikan anak-anaknya yang bersalawat. Sekali lagi semuanya kita bersalawat kepada Rasul. Sallallahu ala Muhammad.